Assalamualaikum anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan adab Islami terhadap saudara. Akhlak yang harus ditunjukkan oleh seorang muslim terhadap saudaranya tentunya adalah akhlak yang baik. Setiap muslim mempunyai kewajiban untuk berperilaku terpuji. Berperilaku terpuji di sini ialah berperilaku yang baik terutama terhadap saudara muslim yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi," yang artinya, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sebelum mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana ia mencintai saudaranya sendiri. Maksud hadis di sini ialah kita dianjurkan untuk mencintai sesama saudara muslim kita meskipun mereka tidak satu darah atau tidak dekat dengan kita, bukan saudara kandung. Tetapi jika ada saudara sesama muslim yang kesakitan, terkena musibah, maka kita harus mencintai mereka, menolong mereka sebagaimana kita menolong adik dan kakak kita atau mencintai adik dan kakak kita. Itulah yang dimaksud dari hadis yang tadi dibacakan. Sesama muslim harus saling menguatkan, harus saling menyayangi, saling membantu, dan saling peduli. Di antara akhlak terpuji kepada saudara dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut. Saudara di sini tidak hanya saudara kandung, tetapi orang-orang sekitar kita, terutama sesama muslim. Harus kita sayangi, harus kita hormati. Yang pertama, dengan cara menjaga kerukunan. Yang kedua, saling menolong. Yang ketiga, saling menyayangi dan menghormati. Kemudian mengingatkan saudara kita yang lalai, baik dalam beribadah misalkan atau dalam melakukan suatu pekerjaan. Karena kita mengingatkan adalah tanda peduli. Lalu berbakti kepada orang tua. Salah satu akhlak terpuji yang harus kita miliki ialah berbakti kepada orang tua, menuruti apa yang orang tua perintahkan, mengikuti perintahnya, berbakti, tidak menyakiti hati orang tua. Selama orang tua memerintahkan kita dan tidak bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan atau tidak melanggar syariat Allah, maka harus kita ikuti. Ada hak dan kewajiban sesama muslim yang harus ditunaikan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah hadis dijelaskan, ada hak antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Ada 6 hak. Jadi kita ini memiliki hak dan kewajiban terhadap sesama muslim. Ada 6. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dijelaskan bahwa yang artinya hak orang Islam terhadap Islam lainnya ada 6. Yaitu, apabila kamu bertemu, maka ucapkan salam. Apabila diundang, maka penuhilah undangan itu. Apabila meminta nasihat, maka nasihatilah. Apabila bersin, dan yang bersin ini membaca hamdalah, maka kita ucapkan yarhamukallah. Apabila sakit, maka jenguklah. Apabila meninggal, maka iringkanlah jenazahnya. Hak di sini ialah maksudnya kita ini memiliki hak untuk mengucapkan salam. Kita ini memiliki hak untuk menjawab salam. Ketika ada yang mengucapkan salam, maka kita memiliki hak juga untuk menjawab salamnya. Kemudian, apabila ada yang meninggal contohnya, maka kita yang meninggal ini memiliki haknya untuk disolatkan, untuk dimandikan, untuk diiringi jenazahnya, dan itu adalah kewajiban kita sebagai sesama muslim, sebagai saudara muslim. Itu yang dimaksud hak sesama muslim. Muslim yang sakit memiliki hak untuk dijenguk, maka kewajiban kita ialah menjenguk muslim yang sedang sakit. Seperti itu maksudnya. Dan hak sesama muslim ini tadi seperti yang disebutkan ada 6. Karena kita adalah seorang muslim, kita memiliki hak untuk dijenguk. Orang lain pun yang sesama muslim ketika sakit memiliki hak untuk dijenguk. Maka dari itu ketika ada yang sakit, maka kewajiban kita adalah menjenguknya. Lalu ketika diundang,
Hak yang mengundang adalah didatangi, maka kewajiban kita ialah ketika diundang mendatangi orang yang mengundang. Itu yang dimaksud dengan hak sesama muslim. Ketika kita bisa saling menghormati, bisa saling menghargai dengan sesama muslim, dengan saudara kita sesama muslim, maka hak sesama muslim ini tentu akan terpenuhi satu dengan yang lainnya. Ini ialah yang disyariatkan atau yang disunahkan oleh Rasul. Maka dari itu, mari kita belajar bersama-sama untuk memenuhi hak sesama muslim ini. Jangan lupa ketika bertemu dengan saudara, sahabat, guru, mengucapkan salam. Kemudian apabila diundang datang, saling menasehati dengan kebaikan dan ketakwaan. Dengan kita saling menasehati itu menunjukkan bahwa kita peduli. Lalu mendoakan orang yang sedang bersin, menjenguk yang sedang sakit, dan mengantar, menyolatkan, serta kita mengurusi jenazah, terutama apabila itu saudara terdekat kita. Seperti itu adalah hak sesama muslim yang harus kita laksanakan. Anak-anak, sekian yang dapat disampaikan. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai sikap atau hidup rukun dan tolong-menolong. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan anak-anak boleh ditanyakan. Kemudian kerjakan LKPD-nya halaman 113, bagian 1 dan 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.